Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita pada saat ini masih bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner bagi kita semuanya yang mencerahkan dunia dengan ajaran agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang hukum adat. Yang pada topik pada hari ini kita akan membahas tentang delik adat. Berbicara delik, ada beberapa pengertian tentang delik. Ya. Mungkin kalau teman-teman berbicara delik itu agak, kalau orang Madura ada rasa sedikit ya. Kok kayak asing begitu ya kata-kata delik ya. Sebenarnya beberapa pakar tuh mengartikan tentang delik itu seperti halnya Ten Hart. Delik itu adalah suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang material dan imaterial milik hidup orang atau kesatuan atau persatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Nah, reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besar reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada di masyarakat pada umumnya. Wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang. Ten Hart mengatakan untuk dapat disebut sebagai delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan tersebut tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan salah satu dalam masyarakat itu dilanggar. Delik merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana atau delik. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Nah, jadi kalau mengacu dari pendapat Ten Hart itu memaknai delik secara kompleks sekali ya, dari halnya bagaimana perbuatan itu merespon terhadap reaksi masyarakat, terhadap gangguan atau menggoncang kedamaian atau ketentraman di masyarakat. Jadi perbuatan yang mengganggu dan menggoncang masyarakat menurut Ten Hart itu merupakan sebuah delik yang memang itu membentur terhadap norma, baik itu norma kesusilaan, norma adat istiadat, ataupun norma yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang telah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu delik menurut menurut Ten Hart. Ten Hart memaknai delik itu seperti halnya tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya atau tidak seharusnya dilakukan. Baik itu tindakan-tindakan yang menyalahi dari hak-hak baik itu material dan imaterial menurut Ten Hart. Nah, artinya teman-teman, kalau saya memaknai delik dari apa yang saya tanggap dari beberapa para pendapat ahli, delik itu merupakan sebuah tindakan pidana. Pidana kalau dalam bahasa KUHP, karena saya adalah generasi 90-an yang sudah mengenal tentang KUHP, bukan generasi awal dari peradaban ini atau dari bangsa ini. Jadi saya mengenal bahwa delik itu merupakan sebuah tindakan yang dilarang yang ditentukan oleh sebuah ketentuan dasar dari suatu ketentuan di dalam suatu negara yang memang tidak boleh melangkahi atau mengambil hak asasi manusia yang ada di suatu bangsa dan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah,
delik itu adalah merupakan tindak pidana, teman-teman. Delik itu sama dengan tindak pidana. Itu delik, pemaknaan delik. Sedangkan kalau kita berbicara tentang delik pidana, delik adat, artinya ada sebuah tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana itu ketentuan-ketentuannya yang diatur oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Seperti halnya menurut Suroyo Wijono Dipuro, ya, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan, keadilan, dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, dan reaksinya akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang. Jadi hukum delik adat adalah merupakan keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat dan beserta segala upaya yang memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Sehingga nantinya teman-teman di dalam adat itu pasti ada namanya sanksi. Sanksi inilah merupakan cara bagaimana menyeimbangkan kembali dari hal-hal yang atau perbuatan-perbuatan yang telah dilanggar di dalam suatu masyarakat adat, sehingga nantinya ketentraman itu bisa pulih kembali. Nah, itulah yang kita sebut dengan delik adat. Jadi delik adat itu bukan hanya tindakan saja. Kalau Ten Har mengatakan hanya ada tindakan saja. Namun menurut Suryo Widjodipuro, bahwa delik itu bukan hanya tindakan saja atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat, namun delik itu adalah sebuah hal upaya yang bagaimana mengembalikan keseimbangan tersebut. Pengembalian keseimbangan itu apa? Hukuman bagi orang-orang yang pelanggar ini dengan melakukan peradilan. Nah, untuk masalah peradilan adat, saya akan menjelaskannya di minggu depan, teman-teman. Ya, di materi terakhir. Nah, berbeda dengan menurut Van Volhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan kecil saja. Artinya, menurut Van Hoven, delik itu merupakan sebuah perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan meskipun itu hanya sekecil apapun. Contohnya ya, kalau dalam masyarakat hukum adat itu sangat-sangat simpel sekali. Kalau dalam saya beberapa kali itu di masyarakat Bali ya, saya contohkan ya. Jadi ada di masyarakat Bali itu seperti halnya memakan daging sapi gitu. Kalau dalam masyarakat kita jadi masalah. Tapi kalau di masyarakat sana makan sapi itu meskipun sudah suatu hal yang boleh ya, di Indonesia itu boleh. Tapi menurut mereka itu sebuah perbuatan yang dilarang, yang mengganggu ketentraman mereka. Karena mereka percaya sapi itu merupakan dewanya mereka, kan seperti itu di masyarakat Hindu. Mereka yang percaya, ya, sehingga nantinya perbuatan-perbuatan yang menurut kita hal kecil, namun menurut mereka itu sebuah perbuatan yang besar. Nah, berbeda dengan Supomo ya, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Jadi segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suatu batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Dan Supomo juga memberikan sikap tindakan yang merupakan kejahatan itu dapat diklasifikasikan oleh Supomo. Yang pertama itu kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat itu sendiri. Yang kedua kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya. Kejahatan terhadap kepala adat atau pembakaran atau pengkhianatan itu masuk kategori kejahatan-kejahatan yang diklasifikasikan oleh Supomo. Dengan demikian teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan dari berbagai argumentasi yang disampaikan oleh para ahli bahwa delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhan yang hidup di dalam masyarakat sehingga terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Nah, keadaan ini menimbulkan reaksi adat dalam memulihkan keadaan yang terganggu. Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan delik. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, berdasarkan apa yang telah
saya sampaikan, maka ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluargaan, dan hukum waris. Nah, terus bagaimana lahirnya delik di dalam masyarakat hukum adat ya? Lahirnya delik dalam adat seperti halnya lahirnya peraturan hukum yang tidak tertulis. Artinya teman-teman, delik itu lahir atau dibuat oleh masyarakat wadah karena seperti halnya hukum-hukum yang tidak tertulis yang sudah ada terlebih dahulu. Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dan susunan peraturan adat dan yang lainnya. Delik itu juga seperti itu. Jadi sebuah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu dirumuskan oleh para tetua adat sehingga nantinya menjadi suatu konsekuensi yang bisa mengancam bagi masyarakat adat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Dengan konsekuensi tersebut, teman-teman, mengadili masyarakat-masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, sehingga nantinya pencegahan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan dari ketentraman yang awalnya terusik oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, timbulnya pelanggaran hukum dalam masyarakat adat sekaligus lahirnya delik adat, teman-teman. Sehingga pencegahan menjadi pencegah delik adat seperti menurut teori base litigation atau disebut teori keputusan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dengan dan diperintahkan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah sehingga dibuatlah hukum bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat itu sendiri. Artinya menurut teori Beslegisan ini, teman-teman, memaknai timbulnya suatu delik itu karena timbulnya suatu perbuatan manusia yang dianggap yang bersifat melanggar hukum, melanggar ketentuan. Jadi keputusan suatu pelanggaran tersebut, keputusan suatu pelanggaran tersebut itu diatur atau diputuskan oleh orang atau diperintahkan oleh orang yang oleh petugas hukum yang memang yang berkuasa di dalam suatu ruang lingkup hukum adat itu sendiri yang melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang kita sebut sebagai hukum adat. Nah, ketentuan-ketentuan hukum inilah yang bersamaan dengan lahirnya delik-delik adat itu sendiri, sehingga nantinya delik itu menjadi sebuah ketetapan bagi masyarakat hukum adat di dalam menjalankan roda kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita mengenal lahirnya delik, maka kita harus juga memahami tentang jenis dan objek delik itu sendiri. Mengenai jenis-jenis delik adat, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal terkait tentang delik-delik adat atau jenis-jenis delik adat. Yang pertama adalah delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat sendiri. Itu mengenai delik paling berat. Artinya, teman-teman, delik yang berat ini merusak perimbangan ataupun keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, seperti halnya kepercayaan ke masyarakat hukum adat itu kan masih religius majis kebanyakan masih religius majis, sehingga beberapa masyarakat yang masih mengenal tentang kepercayaan adanya sebuah kekuatan gaib di setiap barang pas terus ada yang menghancurkan barang tersebut karena merasa itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mereka pahami benar, maka itu sebuah pelanggaran berat bagi mereka karena mereka itu sama halnya sama halnya mereka menghancurkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.
Sehingga bahasanya saya itu memperkosa perimbangan ya dunia lahir dan dunia itu sendiri. Itu merupakan pelanggaran berat. Namun dengan sedikit pemahaman-pemahaman tentang keagamaan, maka hal-hal tersebut menjadi pelanggaran-pelanggaran ringan pada saat ini. Ya, kecuali masyarakat modern yang masih memegang betul terhadap ketentuan-ketentuan hukum adat itu sendiri. Yang kedua adalah delik terhadap diri sendiri. Kepala adat juga dan kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan dari masyarakat. Jadi delik terhadap diri sendiri, baik itu pada dirinya sendiri ataupun kepada kepala adat, itu merupakan delik terhadap diri sendiri. Yang ketiga, delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenun. Nah, ini kalau di dalam hukum pidana tidak akan mengenal tentang tenun dan sihir. Kalau di dalam hukum pidana mengenal hal-hal tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan yang melakukan hal-hal gaib yang mengganggu ketentraman masyarakat itu termasuk delik, seperti halnya sihir dan tenun. Sehingga sihir dan tenun itu merupakan pelanggaran delik adat, bukan pelanggaran delik pidana yang tidak bisa dipidanain ya. Yang keempat, segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat, itu jelas. Yang kelima, delik merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest, kawin sendara, itu merupakan perbuatan delik. Atau sebuah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kawin, tidak boleh kawin pas dikawinkan, gitu. Contohnya seperti ibu sambung, gitu. Kawin dengan ibu sambung kan tidak boleh. Jadi beberapa masyarakat menghadap bisa halnya itu merupakan sebuah delik, gitu. Yang selanjutnya yaitu delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili. Itu jelas sekali ya, menentang kepentingan hukum, karena masyarakat adat itu masyarakat yang memang berstruktur sosial gitu ya, berstruktur sosial, sehingga kepentingan umum itu merupakan satu kesatuan dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Yang selanjutnya delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami. Jadi kalau berbicara tentang kepentingan hukum seorang sebagai suami, ini sangat-sangat kuat sekali di dalam masyarakat hukum adat. Karena kalau saya selaku suku Madura gitu ya, itu ada semboyan seperti ini. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Artinya di dalam masyarakat hukum Madura, suku Madura, itu lebih baik memikul penderitaan lebih baik mati daripada menanggung memikul malu terhadap masyarakat, karena kehormatan dari sebagai suami itu dilecehkan oleh masyarakat lainnya. Maka di dalam masyarakat Madura banyak yang kita sebut sebagai masyarakat yang memang memiliki sebuah prinsip yang teguh gitu ya, dan banyak terjadi juga hal-hal yang sampai jika ada sebuah tuh mencemarkan suaminya orang dengan mengambil istrinya atau yang lainnya, itu kan biasanya ada istilah tradisi carok gitu ya. Carok lebih baik mati daripada dia menanggung malu kalau istrinya diambil orang. Itu sebuah prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura. Ya mungkin kalau pada masyarakat pada saat ini mungkin sudah banyak tergerus ya, tapi beberapa hal memang ada yang masih ada lah gitu ya. Sedikit sekali memang. Selanjutnya delik mengenai badan seseorang, misalnya melukai, menganiaya dan lain-lain, itu Nah, terus bagaimana objek delik itu sendiri? Delik itu yaitu yang pertama merumuskan pedoman bagian masyarakat, warga masyarakat seharusnya diberlakukan sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
sendiri. Yang kedua, menginternalisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban. Yang ketiga, mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali. Yang keempat, merumuskan kembali perubahan-perubahan yang mengatur hubungan antar warga, masyarakat, dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Nah, itu menurut beberapa hal tentang objek dari delik itu sendiri. Nah, di sini seperti halnya Supomo ya, memaknai tentang suatu suatu korelasi yang mewujudkan berwujud sanksi negatif atau yang kita sebut sebagai objek dari delik itu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Supomo. Supomo memaknai beberapa delik. Yang pertama itu adanya pertama itu pengganti kerugian imaterial ya, dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan atau diperkosa dan ada yang lainnya ya. Yang kedua seperti bayaran uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. Yang ketiga, selamatkan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. Yang keempat, penuntut malu atau permintaan maaf ya. Yang kelima, berbagai rupa hukuman badan. Yang keenam, penghasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat. Ini beberapa hal reaksi adat dan koreksi sama-sama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan. Itu merupakan sebuah objek aktivitas dari delik adat itu sendiri, teman-teman. Menurut Supomo. Nah, terus sifat pelanggaran hukum adat dan petugas hukum adat itu sendiri. Sifat pelanggaran hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntunan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum, kepala adat ya dan sebagainya mengambil tindakan konkret guna membetulkan hukum yang telah dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya utang tidak dibayar, akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini, hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman yang berutang untuk membayar hutang. Ya, misalnya mengganti kerugian kepada korban dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan adat. Nah, hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim atau kepala adat karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi dan upaya adat untuk memulihkan kembali. Jadi teman-teman di dalam masyarakat hukum adat sifat pelanggaran itu memang bersifat konkret ya. Artinya hal-hal yang menjadi pelanggaran itu tergantung dari ketentuan dari kepala adat. Jadi menurut adat harus ada tindakan-tindakan untuk guna membetulkan hukum yang telah dilanggar. Maka dari itu memberikan hukuman oleh kepala adat sehingga kepala adat itu mempunyai kekuasaan yang mutlak. Mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam menentukan ini adalah merupakan delik atau bukan. Nah, hukum delik ini juga bersifat dinamis teman-teman. Jadi sehingga perbuatan-perbuatan yang sebelumnya itu bukan merupakan delik namun menurut kepala adat ataupun orang petugas yang berwenang dalam hal itu, yaitu hakim atau kepala adat itu merupakan sebuah perbuatan delik, maka itu menjadi sebuah perbuatan delik yang menentang tentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi atau upaya untuk pemulihan kembali.
Selanjutnya petugas hukum untuk perkara adat ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1, menurut Undang-Undang Darurat ya, Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 19 Maret 1935 Starbet nomor 102 tahun 1955 Starbet 102 tahun 1945, maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat termasuk juga perkara delik adat. Di dalam perkembangan sekarang ini, hakim perdamaian desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan. Delik-delik adat ada juga merupakan delik-delik menurut KUH pidana seperti yang ada di dalam hukum adat di Aceh. Dalam masyarakat Aceh, petugas hukum adat adalah lembaga-lembaga adat yang diberi kewenangan oleh Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan Konun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, misalnya Tuha Peut, Tuha Lapan, Mungkin, Imun Manasah, Kujuran Blan, dan seterusnya. Maka yang mereka kewenangan untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh sendiri. Jadi berbicara tentang petugas hukum untuk perkara ini, baik itu menurut keputusan undang-undang darurat dan staf dan yang lainnya itu, sehingga dan juga hingga turun sampai peraturan Konun nomor 9 tahun 2008 tentang masyarakat hukum adat. Jadi petugas-petugas hukum adat menurut keputusan undang-undang tersebut ya, bahwa petugas adat itu adalah hakim perdamaian desa, hakim yang ditentukan berdasarkan. Siapa hakim perdamaian desa? Ya, hakim perdamaian desa yaitu adalah kepala adat itu sendiri begitu. Itu dalam masyarakat hukum adat. Namun berbeda dengan masyarakat hukum Aceh, karena masyarakat hukum adat hukum Aceh itu memiliki suatu keistimewaan di dalam di dalam mengelola pemerintahan di Aceh sendiri, sehingga masyarakat hukum Aceh memiliki sebuah peraturan seperti halnya Undang-Undang Konun Aceh nomor 9 tahun 2000 tentang perbedaan kehidupan adat dan istiadat, dan Konun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat itu sendiri, yang memang ditugaskan, yang diberikan kewenangan di dalam menjadi petugas di dalam menyelesaikan masalah delik adat di masyarakat Aceh itu sendiri. Nah, itulah beberapa hal tentang petugas hukum untuk perkara adat, atau kita sebut sebagai masalah delik lah. Aliran pikiran tradisional barat, tradisional dan barat ya. Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala keputusan dan kesatuan yang totaliter ya. Aliran pikiran kosmis merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat. Bagi masyarakat yang terpenting adalah adanya keseimbangan, keserasian antara dunia dan lahir gaib. Pikiran tersebut berbeda dengan aliran barat, yaitu aliran pikiran tradisional bersifat kosmis, meliputi segala kesatuan totaliter. Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup. Tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya yang di muka bumi ini. Sedangkan aliran pikiran barat terutama bersifat liberalis, liberal itu bebas ya, bercorak rasional dan intelektual, harus ada dasarnya. Jadi pemaknaan rasionalis jadi sesuai dengan sebab dan akibatnya. Nah, menurut aliran pemikiran ini, agama, ekonomi, kesenian, olahraga mempunyai lapangan sendiri dan terpisah antara manusia dan perbuatan keagamaan yang lainnya. Yang ketiga, aliran tradisional mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat. Segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat, persekutuan, dan tidak ada seseorang yang tergantung kepada fungsi dan persekutuannya. Yang keempat, aliran pikiran barat yang berasaskan liberal, tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga nyawanya, kemerdekaannya, dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baik oleh negara.
Dan yang kelima, organisasi masyarakat tradisional ditunjukkan kepada pemeliharaan keseimbangan. Merintangi jalan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum ringan hanya merugikan kepentingan orang perseorangan yang mengganggu organisasi lain, ya, yang dalam hal di dalam masyarakat itu sendiri. Yang keenam, aliran pemikiran barat memberikan kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan gangguan kepada hak perseorangan, juga termasuk pelanggaran berat. Yang ketujuh, aliran pemikiran tradisional tidak membedakan lapangan hukum pidana dan perdata dan hanya mengenai satu prosedur penuntutan oleh petugas adat itu sendiri, sehingga dalam aliran pemikiran tradisional itu antara pelanggaran delik dengan pelanggaran perdata mengenai hutang piutang itu disamakan. Jadi delik menurut hukum pidana itu adalah merupakan tindakan yang dilarang. Tapi kalau di dalam masyarakat tradisional itu ya semua perbuatan yang dilarang oleh masyarakat hukum adat itu, baik itu bersifat mengenai melewati hak-hak asasi manusia ataupun mengenai masalah keperdataan, masalah hutang atau pinjaman dan lainnya. 8. Aliran barat ada pembedaan lapangan pidana dan perdata serta mengenal beberapa prosedur penuntutan. Itulah beberapa hal terkait tentang delik dan beberapa hal terkait tentang apa yang telah saya sampaikan, yang terutama dengan perbedaan antara alam pikiran tradisional dan barat itu sendiri. Mengenai beberapa hal tersebut, sehingga teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menanyakan di LMS ataupun di WA Group ataupun di YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.